Pak Adib, peserta ketiga untuk sesi hari ini dalam rangka uji komprehensif yang dilakukan secara menyeluruh atau komprehensif tentang semua materi yang telah Pak Adib peroleh PPG ini, mulai dari teori pedagogik ya sampai dengan refleksi dan tindak lanjut yang telah Pak Adib lakukan terhadap semua proses yang telah Pak Adib lewati itu. Jadi uji komprehensif ini dimaksudkan untuk menilai kesiapan dan kecukupan kompetensi atau program pengalaman lapangan di sekolah. Baik, ada dua Pak Adib model ujian. Yang pertama, Pak Adib sebentar akan kami minta untuk melakukan simulasi pembelajaran selama maksimal 10 menit. Silakan Pak Adib memilih salah satu dari RPP, dari materi yang Pak Adib anggap paling menarik, paling inovatif, paling kreatif untuk ditampilkan dalam simulasi pembelajaran ini. Karena waktunya singkat, jadi sampaikan hal-hal penting saja yang Pak Adib akan sampaikan dalam proses belajar mengajar ini. Silakan ditampilkan dulu medianya, Pak. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik semua. Nah, inilah tujuan yang akan saya sampaikan di materi ini tentang desain jaringan. Kan ada 6 poin. Nah, ini untuk konsepnya. Itu konsep dari materi yang akan saya sampaikan di hari ini. Ada antena, ada simbol petir itu simbol dari ISP atau sumber dari internet. Dia masuk ke router, terus disebarkan ke switch, ke beberapa server dan beberapa komputer. Itu gambaran dari jaringan WAN. Nah, untuk materinya nanti bisa di-download di Classroom. Nah, untuk LKPD nanti dikumpulkan terakhir jam 4 sore. Kita akhiri, tetap semangat, jaga kesehatan, dan terima kasih. Semoga materi... Baik, Pak Maftu, saya ke pertanyaan pertama atau ke pendalaman pertama. Pak Maftu sudah membaca dan memahami ciri-ciri guru yang mempesona. Jadi guru yang mempesona, mempesona artinya memiliki daya tarik atau membuat seseorang kagum. Jadi kemudian yang kedua, penguasaannya terhadap materi pembelajaran. Kemudian pemahamannya mengenai berbagai macam karakter peserta didiknya. Kemudian kemampuannya untuk memfasilitasi siswa atau peserta didiknya untuk mengembangkan dirinya. Kemudian terampil berkomunikasi, mudah bergaul, kemudian murah hati, ya, sabar, simpatik, santun, berakhlak baik, arif dan bijaksana, pribadi yang mantap, ya jujur yang disampaikan tadi, dan mampu menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. Nah, apakah ciri-ciri guru yang mempesona itu sudah ada pada diri Pak Maftu berdasarkan hasil refleksi diri? Saya yakin saya sudah, kalau saya datang itu dirindukan. Mungkin dari kelas jurusan lain ya menganggap saya itu seperti guru yang lainnya. Karena saya hanya mengajar di produk PKJ. Mungkin khusus anak PKJ itu ya saya kira saya sudah cukup. Apakah Bapak pernah meminta siswanya memberikan refleksi atau penilaian terhadap Pak Maftu selama ini? Oh ya, untuk angket itu pasti ada Pak setiap tahun, dari setiap naik kelas itu dari kelas 1, 11, yang saya ajar kan kelas 10, 11, 12. Itu saya kasih angket untuk menilai bagaimana saya selama mengajar di kelas itu seperti apa, apakah memuaskan atau tidak, itu saya beri angket. Dan jawabannya itu rata-rata yang nilainya 70, 80. Baik. Jadi kalau membuat seperti itu Pak Maftu ya, jadi lebih bagus itu harus dan memang harus dilakukan. Jadi ada namanya kegiatan reflektif guru dalam proses itu. Bisa berupa angket, tapi angketnya jangan sampai ada identitas siswanya. Ya, tidak ada. Tidak boleh ada identitas siswa ketika ya. Jadi anonim semua itu, nah, sehingga kita bisa mengetahui kelebihan dan kekurangan. Kekurangan kita itu jadikan bahan tindak lanjut. Nah, menurut Pak Maftu, setelah mengikuti workshop dan lokakarya ini, khususnya di pengembangan perangkat pembelajaran,
Menurut Pak Mahfud apa sih kelebihan dari pembelajaran yang Pak Mahfud kembangkan itu? Begini Pak, jujur dari setelah ikut pembelajaran pembuatan RPP ini, saya baru tahu, oh seperti ini langkah-langkah yang betul, langkah-langkah yang benar dalam membuat RPP. Selama ini kan saya cuman copy paste dari teman-teman itu. Hasil Ya, refleksi Pak Mahfud kekurangannya sekarang. kekurangan itu pasti dari sebelum dan sesudah itu sangat jelas sekali Pak. Mungkin sebelumnya saya dalam membuat RPP itu hanya mengcopy dari teman, mulai dari pembuatan IPK, pembuatan tujuan pembelajaran, terus sampai penilaian itu saya copy dari teman. Nah setelah ikut dari pembelajaran ini ya apa ya, seperti gelas itu terisi air penuh. Jadi tinggal kita terapkan ke siswa waktu PPL nanti, airnya itu kita bagikan ke siswa kita lagi. Nah Jadi seperti sekarang itu. kan Untuk kekurangan dalam pembuatan loka karya itu di pembuatan bahan ajar Pak. Itu bahan ajar itu mungkin dari untuk mengumpulkan referensi itu butuh waktu yang lama. Nah, kita kan cuma dikasih waktu beberapa hari saja. Nah, jadi yang untuk referensi itu kita masih kekurangan. Jadi kemarin saya pakai cuma 2 referensi. Yang lain itu dari YouTube, dari kayak web kurang. Kalau dari buku itu saya sangat kurang. Terus sama Pak Mahfud bisa tampilkan RPP-nya Pak. Pertanyaannya begini Pak. ya, Bisa nggak Pak Mahfud menyebutkan langkah-langkah penyusunan RPP ini? nah, sebelum membuat ya kita apa itu lihat di KIKD-nya. Itu di sini kan 3.1 menganalisis jaringan berbasis luas. Dan untuk keterampilan itu membuat desain jaringan berbasis luas. Nah, kita cari untuk KKU-nya. Bagaimana Pak Mahfud meyakinkan kami bahwa tujuan pembelajaran yang dirumuskan dalam bentuk IPK dan tujuan pembelajaran ini pertama sudah terukur, yang kedua jelas, kemudian simpel dan mudah dipahami. Bagaimana meyakinkannya? Nah, untuk meyakinkannya ya desain jaringan itu kan cenderung keterampilannya yang tunggal kan. Jadi dia itu PBL, problem based learning, model pembelajarannya. Jadi di sini untuk saintifiknya atau penjelas apa pengetahuannya itu kita buat sedikit IPK-nya. Jadi kita lebih banyak ke prakteknya. Jadi membuat sama mempresentasikan hasil desainnya. Baik, apakah rumusan IPK itu sudah merepresentasikan pencapaian kompetensi dasar, Pak? Sudah, Pak. Apa alasannya, Pak? Ini RPP ini kan saya buat per pertemuan, Pak. Untuk ini pertemuan ketiga. Jadi untuk pertemuan ketiga itu hanya ada 3 IPK untuk pengetahuan dan 3 IPK untuk keterampilan. Jadi ini untuk satu pertemuan. Bukankah RPP itu berbasis kompetensi dasar, Pak? Bukan berbasis pertemuan. Ya, betul, Pak. Kemarin saya yang pelajari itu ya kita buat ke pertemuan dulu, habis itu jadikan satu untuk jadi satu KD-nya. Enggak sebaliknya, Pak? Jadi satu Kegiatan KD. awal itu menganalisis apa itu, Pak? Kegiatan awal dalam pengembangan perangkat itu? Menganalisis jaringan berbasis luas. Jadi dia menganalisis jaringan dulu. Menganalisis KD, Pak? Ya, KD-nya. Yang dianalisis kan KD-nya, Pak, kan? Ya, KD itu nanti menghasilkan satu set perangkat pembelajaran. Apa sih dasarnya Pak Mahfud memilih problem-based learning? Kenapa nggak menggunakan model lain? Jadi jika ada pertanyaan yang menanyakan tentang dasar atau pertimbangan pemilihan sesuatu, maka harus ada argumentasi yang mendasari pemilihan. Jika ada 2 atau lebih pilihan, lalu kita diminta untuk memilih salah satu di antaranya, maka harus ada dasar pertimbangan pemilihannya. Maka jawaban pertamanya adalah berdasarkan tujuan pembelajaran yang akan dicapai, Pak.
Jadi pemilihan model itu berdasarkan apa yang ingin dicapai dalam pembelajaran. Itu yang pertama pertimbangannya. Nah, yang kedua pertimbangannya adalah tuntutan pembelajaran berdasarkan kurikulum. Tuntutan pembelajaran itu banyak, Pak. Persatu, pengembangan keterampilan berpikir tingkat tinggi, HOTS. Yang kedua, pertimbangannya adalah pengembangan kecakapan abad 21 atau 4C. Kemudian pertimbangan ketiga adalah pengembangan keterampilan literasi. Kemudian yang keempat misalnya adalah tuntutan pembelajaran menggunakan pendekatan IPEC. Contoh, pengembangan keterampilan berpikir tingkat tinggi, HOTS. Pak Maftu bisa jelaskan apa makna dari HOTS dan implementasinya dalam pembelajaran itu berdasarkan model yang dipilih. Implementasi dari HOTS itu di mana siswa itu harus diajak untuk berpikir kritis, terus bisa berkomunikasi dan berkolaborasi. Jadi siswa diajak untuk dari 4 poin tadi. Keterampilan berpikir. Jadi keterampilan berpikir tingkat tinggi dengan kolaborasi dan komunikasi itu tiga hal yang berbeda. Keterampilan HOTS itu satu aspek, komunikasi aspek yang lain, kemudian kolaborasi aspek yang berbeda. Jadi keterampilan berpikir tingkat tinggi itu disebut dengan keterampilan analitik, kemampuan siswa untuk berpikir analitik. Makanya di taksonominya Anderson itu HOTS itu dimulai dari C4. Analitik, evaluatif, dan kreatif. Ingat itu Pak ya. Jadi HOTS itu pertama analitik, yang kedua evaluatif, yang keempat, yang ketiga kreatif. Ya, C4, C5, C6. Masih ingat Pak? Masih ingat. Taksonomi belum. Nah, itu yang mau dikembangkan itu kemampuan analitiknya. Nah, problem based learning adalah salah satu model pembelajaran yang mengakomodasi semua proses itu. Analitik, evaluatif, dan kreatif. Ada lagi 4C, Pak. Keterampilan abad 21. Bisa disebutkan C-nya tuh, Pak? Maaf tuh. 1. Communication. Keterampilan berkomunikasi. Nah, keterampilan berkomunikasi itu harus tampak dalam proses pembelajar mengajar. Itulah sebabnya di situ ada diskusi, ada tanya jawab. Kemudian collaboration, kolaborasi. Di situ ada diskusi, di situ ada pembentukan kelompok. Ya, kemudian ada critical thinking and problem solving. Itulah sebabnya ada problem based learning di sana. Mulai dari identifikasi masalah, merumuskan masalah, mengumpulkan data, menganalisis data, sampai mengkomunikasikan. Kemudian ada creativity and innovation. C-nya, C yang keempat itu. Ya, problem based learning karena mengakomodasi kemampuan berpikir tingkat tinggi yang arahnya kepada kreativitas. Nah, kenapa proses belajar mengajar ini sudah mengakomodasi 4C itu. Jadi, dan saya sudah menjelaskannya secara sistematis dan komprehensif. Utuh ngelihatnya, nggak parsial. Saya jelasinnya kemarin itu utuh Pak, nggak parsial, nggak satu-satu. Ngejelasin K itu utuh, ngejelasin KD sendiri utuh, ngejelasin proses utuh. Nah, itu yang disebut dengan elaborasi atau dekomposisi dari konsep general menjadi konsep-konsep yang spesifik. Konsep-konsep yang abstrak menjadi konsep-konsep yang faktual nyata. Ya, jadi kita lebih banyak diskusi nih sepertinya Pak Maftu ya. Banyak hal yang kita konfirmasi sebenarnya Pak Maftu ya. Tapi kan dasarnya saya mengkonfirmasi itu adalah produk hasil pengembangan Pak Maftu. Karena waktunya udah habis Pak Maftu, mohon maaf ini kita hanya dibatasi waktu 50 menit. Tapi Pak Mustari ini dari saya masih Pak Mustari juga memonitor ya, mendengarkan proses ini sehingga dasar Pak Mustari juga memberi penilaian adalah hasil diskusi kita ini Pak Maftu, yang lebih banyak diskusi ya. Saya kan hanya mengkonfirmasi dan mengklarifikasi. Karena tujuan akhirnya Pak Maftu kan akan melakukan praktek pengalaman lapangan atau PPL setelah ini. Oke Pak Maftu, sukses selalu. Jangan pernah berhenti belajar Pak Maftu ya. Teruslah belajar, kembangkan terus itu. Ya. Jangan pernah lelah.
Oke, baik Pak Maftuh, sukses selalu. Saya rasa cukup untuk sesi Pak Maftuh ini. Masih ada sesi selanjutnya Pak Jum, kalau nggak sama yang terakhir. Oke, masih bisa diperbaiki nih Pak ya. Terima kasih banyak Pak Maftuh. Boleh stop record dan leave room dan mempersilahkan Pak Jum.